semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrolin fotografi bersama Frame Fotografi. Perkenalkan, gue Kinar yang akan mengisi podcast perdana FOP kali ini. Di sini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama narasumber kece kita, asik kece. Perkenalkan, di sini ada siapa? Bang Iko, boleh perkenalan? Nama gue Iko, gue Frame Fotografi angkatan ke-5. Wow. Ya, kalau 5 kalau nggak salah, 5 tapi angkatan di UPN-nya 2013. Gitu. Wow, dewasa sekali. Aduh, aku masih muda banget. Kita bakal ngomongin apa kali ini? Kita bakal ngomongin apa nih, Bang Iko? Mau ngobrolin tentang how to know your values di fotografi, sebagai fotografer lebih tepatnya. Gitu. Nih, Bang Iko, gue ada cerita. Gue pernah waktu SMA, kan gue kan ikut ekskul nih, fotografi. Terus kebetulan nih teman gue ada yang minta tolong fotoin. Yeah. Nah, tapi gue nggak tahu nih cara ngasih red card buat foto gue karena gue ngerasa skill gue belum kompeten, belum bagus banget gitu lah. Nah, karena temen nih, jadi gue ngasih harga temen ya 150 lah ya gitu, 150 cepet gitu. Okay. Nah, itu gimana tuh Bang Iko kalau misalnya kayak gitu? Oke. Sebenarnya kalau ngomongin value, menurut gue sebelum jauh ke value tuh sebenarnya kita tahu dulu nih kalau misalnya belum ngomongin red card ya, belum ngomongin gue berapa nih kalau gue mau pakai jasa lo gitu. Biasanya tuh sebelum ngomongin value tuh kita tahu dulu bukan tahu tapi harus keluar dulu dari dunia teknis. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya gimana orang menghargain jasa lo kalau lo sendiri masih belum keluar dari belum keluar dari dunia teknis. Misalnya kayak lu dulu SMA bisa motret. Bisa. Udah ngerti ISO shutter? Udah. Oke, udah ngerti angle, kemudian ngerti how to direct kalau how to model. Belum. Kayak gitu-gitu kan. Jadi maksudnya gini, teman-teman mesti tahu dulu kalau misalnya udah bisa dibilang punya value itu kalau misalnya lo udah tahu kapasitas lo udah sampai mana. Gitu. Misalnya kayak gini. Udah nih, kita udah tahu. Oke, gue bisa motret. Kalau misalkan batas kemampuannya cuman kayak, oke, gue bisa motret, gue ngerti kamera, tapi gue belum ngerti sampai sejauh itu. Sampai sejauh kayak, maksudnya kita belum bisa direct, kita belum bisa how to communicate sama modelnya atau sama kliennya gitu. Jadi menurut gue value itu nggak cuman red card. Iya, ngasih red card. Iya gitu. Jadi value lo itu bukan di harganya tapi pengalamannya. Gitu. Jadi experience-nya. Jadi kalau misalnya gue merasa belum pantas untuk dibilang profesional. Gitu. Jadi lu bayar gue pakai kesempatan dari lu aja nggak apa-apa. Oh iya. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang lu bisa motret kan, misalkan dia tahu kita megang kamera mulu jalan-jalan kemana-mana gitu kan, terus bawa kamera tiap pergi kemana-mana dan selalu lu yang diminta fotoin gitu. Tapi di situ lu belum profesional gitu. Jadi dapat kesempatan motret sebagai profesional itu juga sebuah value sebenarnya. Gitu. Itu value tahap pertama. Nanti kalau misalkan udah menguasai segala sesuatunya ya, lu nanti baru tuh masuk ke dunia bisnisnya gitu. Jadi bisnis fotografi itu kan ada lu bisa motret apa, misalnya nanti kan ada hitungan produksinya lagi gitu. Baik kok, gue mau nanya lagi nih. Kalau misalkan Baik kan lagi megang vendor wedding kan. Ini misalkan si pengantinnya nih, calon pengantinnya, biasanya rata-rata tuh pada fotonya di studio atau mereka minta di luar? Pada saat apa? Pada saat wedding? Pre-wed. Pre-wed. Beda-beda sebenarnya karena mereka tuh punya, kalau misalkan mereka yang udah tahu mereka mau motret seperti apa atau ada cerita di balik foto yang mau mereka buat gitu, mereka biasanya udah tahu, Mas kita mau fotonya di sini ya, misalkan di lokasi atau di luar kota ya, kota itu jadi cerita buat mereka berdua gitu. Jadi treatmentnya tuh beda-beda. Ada yang Mas kita maunya di studio tapi pakai outfitnya, wardrobe-nya seperti ini ya karena kita berdua kerjanya di bagian ini gitu. Jadi treatment klien tuh beda-beda. Tapi kalau misalkan mereka nggak tahu, Mas kita mau prewed tapi kita nggak tahu nih fotonya mau kayak gimana. Itu agak menyebalkan dan bingung nggak sih? Iya. Bingung kan? Sebenarnya kalau itu sih tinggal kitanya aja cara nge-deliver untuk kasih referensi ke mereka tuh kayak gimana. Oke, kita nanti fotonya kayak gini aja. Biasanya kita tanya dulu, kalian berdua punya cerita apa atau kalian berdua punya tempat yang historical buat kalian berdua itu di mana misalnya kayak gitu. Atau ada sama kesukaan atau hobi yang sama misalnya kayak gitu, simpel gitu. Jadi
treatmentnya biasanya kayak gitu. Karena di Ralif sendiri kalau misalkan untuk fotonya ya, untuk pre-wedding dan wedding itu biasanya kita based on ceritanya mereka gitu. Tapi kalau misalkan keluar kota enak banget dibayarin nggak Bang Iko? Kalau keluar kota biasanya kita tetap hitung produksi, kita tetap hitung transport, kemudian akomodasinya kita nanti ada berapa tim yang berangkat, kemudian sama kliennya juga ada berapa kayak gitu. Itu bisa kita arrange gitu. Saya di IG Bang Iko yang khusus foto itu deh, foto wedding. Iya, terus ada pemandangan juga itu kan bagus-bagus banget kan. Kayak aduh kamar ya kayak gini gitu kan. Tapi maunya gratis kesananya. Itu kan seru banget gitu kan, bisa lihat ada pantai, terus pegunungan gitu. Terus kalau misalnya Bang Iko nih pernah nggak punya pengalaman motoin orang, bisa di wedding atau di luar itu, yang benar-benar berkesan banget buat Bang Iko, yang sampai bilang bisa bikin tuh Bang Iko kayak, aduh ini nih value gue tuh di sini gitu. Ada nggak? Sebenarnya kalau misalkan yang berkesan itu lumayan banyak, tapi gue merasa gue sebagai profesional adalah ya kesempatan waktu itu gue sempat diminta untuk motretin wedding. Untuk motret wedding yang adalah gue waktu itu belum pernah sama sekali motret wedding. Pertama kali berarti. Itu pertama kali banget motret wedding. Waktu itu kamera gue masih kalau nggak salah Canon 5500 atau 60D gitu. Itu kamera kali atau enggak? Kamera pertama gue waktu itu. Kamera pertama itu udah langsung dimintain untuk wedding. Alhamdulillah kliennya suka. Itu nah. Jadi mulai dari situ gue diajak nih sama senior FOP juga yang lain untuk motret wedding. Kemudian gue ikut sana, ikut vendor sini, ikut vendor sana, ikut vendor sini gitu. Jadi gue ngerasa gue berkesannya itu ya itu sih. Pertama kali gue motret wedding itu kayak wah ternyata gini ya untuk wedding kita. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi udah kayak ini passion gue di sini gitu gak sih kayak. Gue bisa bergerak di sini nih gitu. Iya, lebih ke situ, oke gue bisa gerak di sini nih. Kalau misalkan ngomongin passion tuh kayak apa ya? Lu ngerjain itu banget. Sehingga kan lu nggak ngelihat dari sisi apanya, yang penting lu suka ngerjainnya gitu kan. Kemudian jadi uang gitu. Nah, gue sebenarnya nggak sepenuhnya seperti itu sih, tapi gue merasa gue bisa bergerak di sini nih. Kemudian gue suka juga motretin pernikahan gitu kan. Kemudian gue bisa belajar bisnisnya juga, yang adalah lagi-lagi arahnya ke materi juga gitu, ke bisnis juga gitu. Karena fotografer tuh kan sebenarnya nggak cuman ngomongin lo jago motret, gitu kan. Lo nggak cuman ngomongin pemasukan juga. Betul, itu satu. Pemasukan butuh masukan, butuh bisnisnya jalan terus kan, gitu. Jadi lo juga mesti harus ngerti bisnisnya. Kemudian kalau wedding fotografi ini bisnisnya seperti apa, kemudian marketingnya seperti apa, kemudian materi yang lo mau deliver ke klien dan yang menjadi identitas dari vendor lo sendiri itu seperti apa kayak gitu. Itu kan mesti dipahami juga. Terus untuk pertama kali Bang Iko motret wedding tuh tahun berapa? Tahun berapa ya? Udah lama banget nih. Tapi gue udah di kampus. Kalau nggak salah 2014. Udah lama banget ya? Lumayan lama. Jadi vendornya Bang Iko udah berjalan berapa lama? Kalau vendor gue, maksudnya secara gue bikin vendor nih, kemudian gue bikin semuanya itu baru tahun kemarin 2020. Januari, Februari, Maret, COVID. Sedih banget nih. Tapi lancar kan? COVID nggak ada lancar pas COVID. Tapi setelah itu ya udah kita berarti ya mesti ada strategi yang kita jalanin juga. Sih. Terus masuk ke inti nih. Oke. Ada nggak sih tips dari Bang Iko buat ngikapin value nih? Kan Bang Iko kan udah nemu nih. Kalau bagi udah nih, gue ke wedding nih, ke wedding. Terus kalau misalkan yang belum nemu nih, gimana cara kasih tips ke teman-teman? Sebelum ke value, ini buat teman-teman yang mau istilahnya apa ya, dapat. Oke, gue mau ini nih, gue mau kerja di sini nih, gue mau jadi photopreneur. Kalau sekarang banyak orang bilangnya photopreneur. Oke, gue mau belajar fotografi, kemudian gue mau cari uang dari sini nih, misalnya kayak gitu. Buat gue yang pertama adalah lo suka dulu. Kalau misalkan lo sudah
suka dan lo yakin bahwa lo enjoy ngerjainnya, lo nggak ada beban atau nggak ada hal-hal yang membuat lo gelisah ngerjainnya atau aduh mulu kayak gitu. ngeluh mulu itu benar Nah itu yakinkan dulu, deal dulu sama diri sendiri bahwa lo senang ngerjainnya. Kemudian setelah lo suka, buat gue kalau lo udah suka ngerjain sesuatu, gimana pun caranya lo pasti cari tahu. Ya betul. Gitu kan. Jadi lu cari tahu semua tentang teknis, mulai dari teknis fotografinya, kemudian dari gear kameranya lu harus pakai apa, kemudian cara lu jual diri lu tuh gimana nih, gitu kan. Menurut gue teman-teman mesti suka dulu. Kemudian setelah suka, keluar dari lingkup teknis yang tadi di awal gue udah bilang. Keluar dari lingkup teknis maksudnya kalau dari zona nyaman bukan ya? Lebih ke menguasai dulu semua materi dari hal-hal basic, semua hal-hal teknis, semua hal-hal yang harusnya ini udah kayak hal-hal mendasar mengenai fotografi yang mau lo pelajarin gitu. Nggak semuanya mengenai fotografi. Misalnya gini, kayak gue fotografi wedding. Berarti untuk wedding basicnya teknisnya harus kayak gimana nih? Kemudian gue baru dari situ pilih gearnya. Kemudian gue baru dari situ gue udah nggak mikirin shutter speed, ISO, kemudian diafragma atau kemudian lighting khusus untuk wedding seperti apa itu udah gue cari tahu dulu di awal. Setelah gue menguasai itu baru gue bisa berangkat sebagai profesional gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk gimana nih caranya buat cari cuan di fotografi gitu kan, untuk cari ya kan kayak gitu. Nah intinya di fotografi itu bukan proses yang singkat sebenarnya, bukan proses yang pendek kemudian lo langsung bisa cepet kaya dari motret gitu, nggak juga. Gitu. Ada prosesnya. Betul, ada prosesnya, ada banyak hal di luar fotografi yang harus lo kuasai juga gitu. Tapi untuk ke situ lo ngerti dulu, cari dulu feel lo sebagai fotografer, kemudian lo sukanya di mana. Gue sukanya gue mau moto food karena gue suka makan. Gitu misalkan gitu, atau gue mau motret pemandangan misalnya, atau karena gue suka jalan-jalan gitu kan. Berarti kan lo mikirin gear, berarti gue harus pakai kameranya kayak apa nih, gue harus pakai kelengkapannya, equipment gue harus seperti apa nih gitu. Nah itu kan juara sambil berjalan. Ekspektasi kayak, aduh. Iya kan, gitu hasilnya kan, jadi karena jelek. betul gitu. Karena ya itu by error sih yang kayak gitu-gitu. Maksudnya lo butuh error, lo butuh memperbaiki. Kayak misalnya kalau errornya nih udah lo kuasain, lo udah mengalami banyak error sama perjalanan lo dalam motret, itu menurut gue itu juga jadi suatu nilai juga sih. Gitu. Iya benar. Harus ada pengalamannya dulu nih. Betul. Ada salah-salahnya dulu. Betul. Biar paham sama semuanya. Betul. Kalau misalnya nih foto pemandangan kan kadang harus ada time-nya gitu. Misalnya sunset, terus sunrise. Itu kan harus pinter-pinter nih nyari waktunya. Terus kan pasti kadang kayak, aduh jelek banget nih ngeluh. Itu udah termasuk masuk ke value belum sih? Riset itu salah satu gimana lo menentukan value lo. Riset lo sebelum kayak semua kerjaan fotografer ya sebenarnya, atau semua bidang pekerjaan itu membutuhkan riset. Kayak gue misalnya, gue di wedding, ya gue riset sebelum gue berangkat kerja, sebelum gue berangkat motret, gue cari tahu dulu klien gue seperti apa. Ada ya itu namanya ada technical meeting. Kemudian venue gue di mana, kemudian klien gue sukanya apa, kemudian harus treatmentnya akan seperti apa. Itu riset. Begitu juga fotografer traveler yang selain lo ngerti sunrise, sunset, kemudian cuaca, kemudian jam-jam baik pada saat motret di luar itu jam-jam kapan aja. Tapi lo juga mesti ngerti, lo lagi datang ke mana nih? Lo lagi datang ke Indonesia bagian mana nih? Lo lagi datang ke Indonesia bagian timur, yang bagusnya itu adalah di bulan, misalnya di bulan kayak di Sumba itu kalau misalkan udah di awal-awal tahun, Januari sampai Maret sampai April itu lagi coklat. Nanti tengah tahun ke akhir tahun itu dia udah hijau lagi. Oh ini rumputnya ya? Rumputnya kayak gitu. Jadi lo mesti kenalin lingkungan dan destinasi lo mau kemana gitu. Lagi-lagi riset juga penting banget. Itu juga salah satu lo taruh nilai dan salah satu lo menghargai kerjaan lo. Gitu. Karena riset itu kan nanti kan akan memudahkan lo di lapangan kan. Iya. Gitu. Itu akan memudahkan lo untuk nyari gambarnya akan seperti apa. Jadi lo udah tahu lo mau ngambil gambarnya kayak gimana. Nanti di sana tinggal gimana lo approach-nya ke lapangan tuh kayak gimana. Terus harus ngeliat ini juga nggak sih kayak bukan lingkungan sih, kayak masyarakatnya juga. Kan kadang ada yang nggak dibolehin buat motret. Betul. Itu kan terus harus kita punya kepercayaan diri yang tinggi, terus berani juga. Karena kalau misalkan motret pemandangan traveler kayak gitu, traveler, fotografer, emang harus punya keberanian yang tinggi. Uang juga. Betul. Kan? Terus itu paling penting sih, kalau misalkan nggak ada uang nggak bisa jalan. Dan itu sih menurut gue penting banget itu bang. Karena gue pernah keluar, maksudnya jalan-jalan sama teman gue,
Terus nggak boleh motret nih sama orang kayak nyesek banget. Terus izinnya tuh gimana? Kan kadang harus pakai surat izin kan. Nah, itu tuh bingung banget. Balik lagi, riset, kenali dulu lo misalnya lo mau kemana nih? Kayak misalnya ke update mengenai informasi di lokasi itu juga penting gitu. Jadi daripada lo datang kemudian lo nggak tahu dan ternyata lo nggak bisa motret di situ, lebih baik kan lo cari tahu dulu di situ update-nya seperti apa. Misalnya kayak contoh gini, di Labuan Bajo itu lo nggak boleh naik drone di Pulau Padar sekarang gitu. Jadi lo mesti mengajukan surat dulu yang kemudian pilot drone-nya juga mesti yang license 7 hari sebelum lo tiba di Pulau Padar. Seminggu sebelumnya. Seminggu sebelum lo udah harus izin dulu, lo udah harus cari aturannya akan seperti apa gitu. Jadi riset kayak gitu tuh penting. Jadi lo tahu dulu, gue mau datang kemana nih besok gitu. Dan kemudian kalau di travel gitu, perjalanan gitu biasanya melibatkan orang lokal juga satu hal yang penting sih. Jadi lo tanya sama orang lokal ini kalau kesini kayak gimana, kalau kesini aturannya gimana, mau ke desa ini harus ngambil gambarnya seperti apa, boleh nggak kayak gini, kayak gitu ya, aturan lokal gitu, itu juga harus diperhatiin. Ya, penting banget itu. Tapi ujungnya keberanian diri sendiri sih bang. Betul. Karena berani komunikasi, kemudian berani untuk tanya, adaptasi, betul kayak gitu. Karena kadang ada yang udah sendiri nih kesana, kan nggak mungkin sendiri kan harus ngajak temen. Terus temennya nggak boleh yang mager gitu. Itu kan nggak enak banget jalan kayak gitu. Mendingan jalan sendiri, ngajak temen tuh bang. Kalau gue lebih memilih jalan sendiri. Tapi kalau misalkan memang harus sama temen, paling enggak gue sama partner yang satu frekuensi sama gue. Tapi susah loh nyari partner. Susah, memang susah banget. Bahkan yang sering main bareng atau yang sering dari bayi nih, kan, belum tentu dia bisa lo ajak pergi bareng atau kerja bareng, itu kan belum tentu. Gitu. Jadi, gitu. Jadi paling enggak gue ngajak orang yang satu frekuensi dulu sama gue, yang kita sepakat ketika kita mau ngapain, kita diskusi dulu nih. Gitu. Jadi intinya satu frekuensi. Ya bener banget sih bang. Satu frekuensi itu penting buat kepentingan kita ke depannya. Iya, betul. Apalagi motret jalan-jalan, kerjaan, bisnis, semuanya sih. Gitu. Nah, itu cerita, pengalaman, dan juga tips dari Bang Iko yang udah berpengalaman banget nih di bidang fotografi, terutama di wedding. Bang Iko udah tahu value-nya di mana. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu value-nya teman-teman ada di mana, bisa ikutin tips dari Bang Iko nih. Yang pertama itu tadi mengenali diri sendiri dulu nggak sih? Iya, suka dulu. Iya, suka sama apa yang mau lo sukain. Terus pahamin teknisnya. Betul. Terus juga risetnya, cari riset buat mengembangkan diri sendiri gak sih? Bisa riset untuk gimana caranya foto lo biar bisa beda, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada kesan unik dari diri sendiri. Iya. Terus juga udah itu doang kan? Ya itu aja sih kalau untuk sebelum lo tahu value, kemudian sebelum lo pasang harga untuk jasa lo mesti kuasain itu dulu. Ya benar. Karena kalau misalkan tiba-tiba pasang harga kan nggak mungkin kayak misalnya 1 juta nih gue mau ini, hasilnya apaan nih begini doang. Kan ada nih anak FOP juga kan yang virtual fotografi lah tuh. Nah kan Kak Aida kan keren banget tuh. Contoh-contoh Kakak Aida gitu. Ini gue puji dia di sini. Itu kayak gitu, terus netapin red card juga penting. Karena kita kan juga butuh kayak kita beli kamera kan. Betul. Ya, kan ada harganya, soal hargain kita juga kan. Tapi kalau nggak dibayar ya nggak apa-apa sih. Terus abis itu mungkin itu aja kali ya podcast perdana dari Frame of Photography kali ini. Oke, sekian podcast perdana dari Ngobrol Fotografi bersama Frame of Photography kali ini bersama narasumber kece kita, Bang Iko. Kalian nih, Bang Iko mau promosi IG gak? Boleh? Boleh kan? Boleh kan nih? Boleh kan? Follow di @ralif.story, Instagram gue @ikoresandika, atau yang satu lagi Toprak Telur. Aneh banget. Nah itu dia. Nah, semoga teman-teman nih bisa ngambil tips dari Bang Iko yang udah berpengalaman banget di bidangnya. Terus juga semoga teman-teman tahu value teman-teman setelah dengerin podcast perdana dari FOP ini. Ngobrolin fotografi bersama Frame of Photography. Sampai jumpa teman-teman semua. Dadah.